It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Di sini saya melakukan penyuluhan tatap muka individual dengan sasaran satu orang, yaitu Nyonya Y. Dan topiknya adalah diet pada penderita hipertensi. Nyonya Y, umur 64 tahun, memiliki hipertensi sejak 5 tahun terakhir dan mengaku masih sakit menjalankan diet yang dianjurkan oleh dokter. Ia masih suka makanan asin seperti keripik dan suka jajan-jajanan gorengan, sering membeli lauk instan karena dianggap lebih praktis dan cepat disajikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Apa benar dengan Ibu Yanti? Iya benar, saya sendiri. Perkenalkan Ibu, saya Nislina dari mahasiswa kesehatan, ingin berbagi informasi mengenai diet penderita hipertensi. Apakah Ibu berkenan? Iya, pada masuk, Mbak. Oh, nggih Bu. Silakan duduk. Ya Mbak, silakan masuk. Nggih Bu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nisrina dari mahasiswa kesehatan dari Universitas Bahmada Slawi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita mau ngobrol santai saja Ibu tentang pola makan atau diet bagi penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tujuannya untuk mengontrol tekanan darah, mengurangi beban kerja jantung, dan mengurangi asupan natrium atau garam. Kalau boleh tahu, Ibu biasanya suka makan yang rasa seperti apa ya? Asin, gurih, pedas? Ibu sih sukanya asin-asin, kadangnya pedas. Kalau lagi zaman sekarang jajannya seperti seblak, keripik pedas. Itu Bu suka sekali yang itu. Nah, Bu, makanan seperti itu memang enak, tapi ternyata itu bisa berdampak pada tekanan darah loh. Sebelumnya Ibu pernah dengar tentang tekanan darah tinggi atau mungkin Ibu pernah cek tensinya? Pernah, kadang di puskesmas, kadang kalau ada itu Pospindo, sering cek. Nah, hari ini saya ingin mengobrol soal itu, khususnya tentang makanan yang bisa membantu mencegah tekanan darah tetap stabil. Jadi, Ibu bisa tetap sehat dan semangat tiap hari. Oh iya Mbak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan Ibu tentang materi diet penderita hipertensi. Jadi, hipertensi itu lebih dikenal sebagai tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah tinggi terhadap dinding arteri terlalu tinggi. Tekanan darah tinggi diukur dalam dua angka, yaitu tekanan sistolik saat jantungnya memompa, dan tekanan diastolik itu saat jantungnya rileks atau saat jantungnya istirahat. Hipertensi terjadi ketika darah secara konsisten berada di atas 130/80 mmHg atau 140/90 mmHg. Jadi, saat tekanan darah kita lebih tinggi dari normal, itu kalau dibiarkan bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, bahkan kerusakan ginjal. Nah, selanjutnya itu ada Ibu, selanjutnya itu ada apa saja sih gejala hipertensi itu? Gejala hipertensi itu ada penglihatan kabur, sakit kepala, telinga berdengung, dan tekuk berat dan pegal.
Itu karena tekanan darah tinggi merusak pembuluh darah kecil di bagian tubuh. Kerusakan pembuluh darah di mata itu bisa menyebabkan penglihatan kabur. Sedangkan gangguan aliran darah bisa menyebabkan telinganya berdengung. Dan tekanan darah tinggi itu bisa mengakibatkan sakit kepala, khususnya tepuk, berat, dan pegal. Dapat menyebabkan otot di sekitar leher atau tengkuk menjadi tegang sehingga menimbulkan pegal dan berat. Penyebab hipertensi itu ada ketiga ini. Ada alkohol, obesitas atau kelebihan berat badan, dan merokok. Penyebab paling utama dalam tekanan darah tinggi, alkohol itu bisa bikin jantung kerja lebih cepat dan pembuluh darah menyempit. Kelebihan berat badan atau obesitas itu bikin jantung harus kerja lebih keras karena tubuh kebanyakan lemak. Dan merokok itu bisa merusak pembuluh darah dan tekanan darah cepat naik dari itu. Hindari ketiga ini supaya tekanan darah tetap normal dan makan makanan yang sehat. Pembuluh darah itu apa ya Mbak? Lalu penyebab selain alkohol, obesitas, merokok itu apa lagi? Pembuluh darah itu seperti selang kecil di dalam tubuh kita, Ibu. Tugasnya itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, penyebab selain ketiga itu, tekanan darah juga bisa naik karena makan terlalu asin, jarang berolahraga, dan stres. Sebaiknya Ibu hindari dan kurangi. Lanjut ya Bu, menu diet rendah garam natrium itu. Menu diet rendah garam itu ada nasi merah, telur rebus, alpukat. Nasi merah itu menu ketiga ini itu contoh makanan yang cocok untuk diet garam natrium. Nasi merah itu rendah garam dan kaya akan serat yang membantu mencegah kesehatan jantung dan mengontrol tekanan darah. Lalu telur rebus itu menyediakan protein yang berkualitas tanpa tambahan natrium atau garam jika dimakan sebaiknya polosan. Nah, sedangkan alpukat itu mengandung lemak sehat yang baik untuk jantung dan sangat rendah garam. Oh, begitu ya Mbak, saya sangat suka asin. Kadang kalau makan selalu ditambahin garam, apalagi ayam. Terus ini alpukat saya juga sangat suka sekali. Saya kadang makan sambil nyantai buat cemilan. Terus selain buah alpukat itu apa lagi ya Mbak? Sebaiknya Ibu hindari dan kurangi yang asin-asin ya Bu. Ya. Terus kalau masak itu garamnya cukup aja. Nah, selain buah alpukat itu ada buah pisang. Itu kayak akan kalium mineral yang membantu menyeimbangkan kadar garam dalam tubuh. Ada lagi Bu, buah jeruk itu mengandung vitamin C dan antioksidan yang baik untuk kesehatan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Ada lagi kayak apel juga bisa Ibu, itu karena mengandung serat dan antioksidan mendukung kesehatan jantung. Oh gitu ya Mbak. Jadi selain buah alpukat juga bisa buah pisang, apel. Oh ya Mbak, saya itu udah paham. Ya Ibu, sebaiknya Ibu pilih buah segar, jangan yang kaleng atau kemasan dengan tambahan gula. Buah-buahan ini bisa dikonsumsi secara langsung atau Ibu dijadikan jus tanpa gula. Lanjut ya Ibu. Iya Mbak. Nah, selanjutnya itu ada akibat hipertensi tidak dipantau. Itu ada penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit gagal ginjal. Nah, penyakit stroke itu bisa membuat pembuluh darah di otak pecah atau tersumbat, bisa diakibatkan lumpuh, sulit bicara, bahkan meninggal. Sedangkan penyakit jantung itu
jantungnya dipaksa kerja keras, bisa menyebabkan serangan jantung atau gagal ginjal dikarenakan pembuluh darah di ginjal rusak, racunnya itu tidak disaring. Akhirnya gagal ginjal berfungsi dan harus dicuci darah. Jadi sangat penting untuk menjaga tekanan darah agar tetap normal, agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari komplikasi-komplikasi yang berbahaya seperti penyakit stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal itu, Ibu. Lanjut ya Ibu, di sini itu ada ingat ABCD Ibu. A itu aktivitas dan berolahraga, B itu berat badan ideal, C itu cek tekanan darah rutin, D itu diet sehat. Selanjutnya itu ada Ibu, di sini ada cara mencegah hipertensi. 1. Mengonsumsi makanan sehat. Mengonsumsi makanan sehat itu seperti rendah lemak, rendah garam, tinggi serat, kaya akan vitamin. Seperti apa sih contohnya? Itu kayak bayam, kangkung, brokoli. Buahnya itu seperti alpukat, pisang, jeruk yang saya jelaskan tadi. Di bagian menu diet sih karbohidratnya itu ada nasi merah, ubi, dan protein itu seperti tahu, tempe, ikan. Ibu ada batasi asupan garam. Nah, batasi asupan garam itu apa sih? Hindari makanan seperti keripik, kerupuk, mie instan, makanan kaleng, dan makanan yang simpel-simpel. Sebaiknya Ibu kalau masak itu garamnya sejumput aja. Nah, lebih baik itu pakai bawang putih, kunyit, jahe, jeruk nipis. Nah, selanjutnya itu ada kurangi konsumsi kafein. Nah, saya mau tanya dulu sama Ibu, sebelumnya Ibu apakah suka ngopi? Ibu nggak suka kopi, tapi yang sering itu teh kalau setiap hari minumnya. Oh iya, lebih bagus Ibu. Nah, kalau suka kopi itu tidak baik untuk berlebihan, itu bisa menaikkan tekanan darah. Dan jangan minum teh setiap pagi untuk diet hipertensi bisa bermanfaat asalkan cara dan jenis tehnya itu kayak teh hijau itu mengandung antioksidan yang bisa menurunkan tekanan darah. Ada lagi itu seperti teh herbal. Teh herbal itu kayak teh bunga rosella. Kalau misal daun kelor, daun seledri itu juga bisa. Nah, teh biasanya itu boleh asalkan gulanya jangan terlalu banyak, justru bisa meningkatkan resiko hipertensi. Lebih baik minum teh tanpa gula atau sedikit madu. Sebaiknya banyakin minum air putih, Ibu. Baik Ibu, penjelasan saya tentang diet hipertensi sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah sehari-hari. Kalau ada ditanyakan atau didiskusikan, saya senang hati akan membantu. Saya kan suka yang itu mengandung lemak, terus suka yang goreng-gorengan. Itu kalau selain makanan itu apa lagi ya Mbak? Selain gorengan, itu ada daging yang berlemak dan jeroan, contohnya seperti kulit, ayam, iga, babat, usus, dan hati. Lalu seperti kue manis itu yang mengandung lemak tinggi itu seperti kue kering, cake, donat. Seharusnya Ibu hindari makanan yang berlemak jenuh dan ganti dengan makanan yang rebusan, kukus, atau panggang seperti kacang rebus, buah yang segar, tahu, tempe yang dipanggang. Oh ya Mbak, saya udah paham dengan penjelasan yang tadi. Saya akan menjaga pola makan saya yang sesuai dengan Mbak sarankan. Ibu, baik. Sekarang saya ingin bertanya sedikit ya Bu, untuk melihat apakah penjelasan saya tadi bisa dipahami dengan baik.
Bu, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang makanan sehat untuk diet penderita hipertensi. Nah, coba Ibu sebutkan contoh buah yang baik untuk diet penderita hipertensi itu. Buahnya itu buah apel, alpukat, pisang. Nggih Bu, benar sekali. Ada satu pertanyaan lagi ya Bu. Tadi kan saya menyebutkan bahwa garam bisa menaikkan tekanan darah. Menurut Ibu, kenapa garam harus dibatasi ya? Karena garam mengandung natrium yang bisa membuat tubuh menahan air. Kalau air dalam tubuh terlalu banyak, tekanan darah jadi naik. Jadi garam membantu menjaga tekanan darah tetap normal. Betul sekali Ibu, garam memang dibutuhkan tubuh, tapi kalau terlalu banyak bisa bahaya. Betul sekali Ibu, garam memang dibutuhkan dalam tubuh, tapi kalau terlalu banyak itu bisa bahaya. Lebih baik gunakan bumbu-bumbu alami untuk memasak ya Ibu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Mohon maaf bila saya ada tutur kata yang kurang sopan. Ini ada ucapan terima kasih dari saya ya Bu. Iya Mbak, sama-sama, saya terima. Semangat ya Bu, semoga yang saya sampaikan bisa membantu proses diet Ibu. Saya permisi dulu ya Bu. Mbak, terima kasih juga sudah berbagi ilmu. Sekarang Ibu sudah paham tentang menu diet hipertensi. Sekarang saya akan berhati-hati memilih makanan dan hindari makanan yang instan-instan. Nggih Bu, baik, sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu. Iya Mbak. Permisi Ibu. Iya. Pamit ya Bu, mohon Iya, maaf Mbak. ya mengganggu. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak di jalan. Nggih Bu. Iya.